Suatu hari, Raja Negeri Alas tampak bersedih. "Ada apa, Kanda?" tanya sang ratu. Ternyata raja bersedih karena mereka belum dikaruniai anak yang akan meneruskan tahta kerajaannya. Sebaiknya kita terus berusaha dan berdoa. Tuhan akan mengabulkan doa kita, saran sang ratu dengan bijaksana kepada sang raja. Waktu telah berlalu. Ternyata benar. Tak lama kemudian, ratu hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang amat tampan. Bayi itu diberi nama Pangeran Amat Muda. Untuk merayakan kelahiran putranya, raja menggelar pesta besar. Tak hanya rakyat yang diundang, tetapi juga seluruh binatang dan makhluk yang ada di negeri itu. Saat Pangeran Amat Muda berusia 10 tahun, raja pamannya, karena pangeran masih amat kecil, raja menunjuk adik raja untuk menjadi raja sementara. Namun raja yang baru ini tidak disukai oleh rakyatnya karena kekejamannya. Dia bahkan menyuruh para pengawal untuk membuang ratu dan pangeran ke dalam hutan. Dia ingin menguasai kerajaan selamanya. Pamannya sangat menzalimi rakyatnya. Pada suatu hari, di dalam hutan, ratu dan pangeran Amat Muda tinggal di rumah kayu yang sederhana di tepi sebuah sungai. Suatu hari, Pangeran Amat Muda berburu ikan untuk makan malam. Ketika sedang memotong-motong ikan, ratu menemukan sebutir emas di setiap perut ikan. Ratu dan Pangeran Amat Muda sangat bersyukur. Tuhan telah membantu mereka. Sekarang mereka tak lagi hidup kekurangan. Mereka bahkan bisa bersedekah pada orang-orang miskin di sekitar mereka. Mereka mempunyai banyak emas. Kekayaan dan kedermawanan Pangeran Amat Muda terdengar sampai ke telinga raja, yaitu pamannya sendiri. Kemudian pamannya mengundang untuk datang ke istana. "Kau boleh menjadi raja, nak, tetapi kau harus membawakanku sebutir kelapa gading dari pulau kecil di tengah laut. Jika kau gagal, maka tahta kerajaan ini menjadi milikku selamanya," tantang sang paman kepada Pangeran Amat Muda. Dalam hati pamannya tertawa dengan terbahak-bahak dan sombong. "Kau tak mungkin selamat. Laut itu dijaga oleh 3 binatang buas yang akan segera memangsamu." Tetapi Pangeran Amat Muda setuju dan segera berangkat. Tibalah dia di tengah lautan. Lalu muncullah seekor ikan besar yang didampingi seekor buaya dan seekor naga. "Hai anak muda, beraninya kau melewati wilayah kami tanpa izin. Siapa kau dan hendak kemana?"
tanya ikan dengan garang. Dengan penuh gemetar, Pangeran amat muda menjelaskan siapa dirinya dan apa tujuannya. Kau amat muda, sang putra raja negeri Alas? Tanya buaya dan naga serempak. Benar, dari mana kalian tahu? Tanya Pangeran amat muda. Mereka tertawa. Ayahmu adalah sahabat kami. Kami dulu diundang ke pesta kelahiranmu. Tak kusangka kau sekarang sudah tumbuh menjadi anak dewasa. Ikan dan buaya, naga pun geram mendengar kesewenang-wenangan paman Pangeran amat muda yang menjadi raja. Mereka lalu bertekad untuk membantu Pangeran amat muda. Dengan sigap, naga terbang ke pucuk pohon kelapa untuk memetik sebutir kelapa gading dan menyerahkannya pada Pangeran amat muda. Amat muda pun merasa berterima kasih kepada kalian bertiga, ucapnya dengan baik. Pangeran amat muda berkali-kali mengucapkan rasa terima kasihnya. Setibanya di istana, Pangeran amat muda menyerahkan kelapa gading itu pada pamannya. Sang paman sadar bahwa sudah saatnya Pangeran amat muda menjadi raja. Sejak saat itu negeri Alas dipimpin oleh Raja amat muda. Maka sang paman memilih keluar dari istana dan hidup sebagai rakyat biasa. Meski amat muda mengizinkannya untuk terus tinggal di istananya, pamannya tetap memilih untuk hidup sebagai rakyat biasa.